everybody, welcome back to my channel Risnati Arika with me Risna, sang teacher that will give you lessons that can make improvement knowledge. So everybody, di video kali ini kita masih membahas materi kelas 10 atau materi kelas 1 SMA semester kedua, masih mengenai dunia tumbuhan, kromop kita. Kali ini kita membahas tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jadi tumbuhan paku ini itu dia terdiri atas 5 kelas. Yang pertama itu kelas Coelophytanae, yang kedua adalah kelas atau paku purba, kemudian yang kedua adalah kelas Equisetinae atau paku ekor kuda, kemudian yang ketiga adalah kelas Lycopodidae atau paku kawat, kemudian kelas keempat adalah kelas Filicinae. Kemudian bisa dilihat di sini ya contoh dari kelas Coelophytanae ini, kemudian ini merupakan contoh dari kelas Equisetinae, dan ini contoh dari kelas Lycopodidae, dan ini contoh kelas dari Filicinae. Dan mengenai spesies apa ini nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Di sini yang pertama kita bahas adalah tumbuhan paku kelas Coelophytanae atau paku purba. Paku purba ini terdiri atas 2 ordo, di mana setiap ordo ini memiliki satu famili. Yang pertama ordo Coelophytales atau paku telanjang, di mana familinya di sini adalah famili Rhiniaceae. Contohnya di sini bisa dilihat, di sini ada Rhinia major, kemudian di sini juga ada contoh kedua itu Zosterophyllum australianum. Jadi ini umumnya tumbuhan paku yang ada di suhu dingin seperti itu, yang bukan tropis seperti kita, tapi biasanya juga ada beberapa. Kemudian untuk ordo Spitolacales ini ada famili Spitolaceae, familinya, kemudian contoh spesies ada Spilotum nudum, kemudian ada Spilotum triquetrum. Untuk kelas Coelophytanae ini itu mencangkup tumbuhan paku yang masih primitif, bahkan sebagian besar jenisnya itu telah punah, dan keprimitifannya ini dicirikan dan ditunjukkan dengan adanya daun kecil di profil yang belum terdiferensiasi atau tanpa daun sama sekali, yang disebut juga paku telanjang. Kemudian ada juga jenis paku yang belum memiliki akar dan belum diketahui gametofitnya. Kemudian spora yang dihasilkan jenis paku tersebut itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau homospor. Jadi kelompok paku dari kelas Coelophyta ini itu merupakan kelompok paku yang reproduksinya itu masuk di dalam kelompok homospor. Dikatakan primitif tadi bisa dilihat di sini ya. Di sini daunnya itu antara batang dan daun itu terlihat sama saja. Jadi di sini belum ada daun yang sempurna seperti itu. Bisa juga dilihat di kelas ini hanya bentuk kayak batang-batang seperti itu atau ranting-rantingnya ini, dengan bagian ini merupakan tempat sporanya. Bisa dilihat ini yang berwarna kuning ini merupakan tempat sporanya, dan ini juga masih sebentuk serabut-serabut ya, belum terbentuk daun yang sempurna. Ya, selanjutnya untuk kelas Equisetinae atau paku ekor kuda, bisa dilihat di sini. Untuk kelas Equisetinae ini hanya terdiri atas satu ordo, yaitu ordo Equisetinales, dan satu famili yaitu famili Guesetinales. Bisa dilihat di sini contohnya ada Equisetum debile dan juga Equisetum arvense, dan ini terakhir ada Equisetum pretense. Dan sebenarnya masih banyak spesies dari kelompok paku kelas ini. Untuk paku kelas ini itu umumnya bisa dilihat di sini berupa ternak, kemudian menyukai tempat-tempat lembab, batangnya ini dengan percabangan berkarang dan nyata ruas-ruas batangnya. Jadi bisa dilihat di sini sangat nyata ya ruas-ruas batangnya, dan seolah-olah ini seperti dedaunannya. Bisa dilihat ini ada ruas-ruas mirip itu ya, mirip bambu, seperti itu bambu kecil. Kemudian
uh, sporofit itu terbentuk seperti ganda atau berkerucut pada ujung batangnya, bisa dilihat di sini. Kemudian umumnya itu hidup di rawa-rawa, memiliki semacam rempang yang menyerap dalam tanah. Batang pembuluhnya itu bersifat kolateral. Jadi ketika mereka ini hidup di rawa-rawa, mereka memiliki semacam rempang yang mampu menembus ke dalam tanah yang ada di rawa itu. Jadi kan kalau misalnya kita melihat di rawa-rawa itu kan di bagian atasnya itu umumnya terendam air ya, jadi mereka itu memiliki rempang supaya bisa perakarannya itu sampai ke tanah untuk menyerap nutrisi seperti itu. Oke, selanjutnya itu kelas Lycopodinae atau paku kawat, di mana kelas Lycopodinae ini terdiri atas 4 ordo. Yang pertama itu ordo Lycopodinales yang terdiri atas satu famili yaitu Lycopodiaceae, kemudian ordo Selaninales yang familinya belum diketahui, kemudian itu ordo Lepidodernales. Di sini terdiri atas dua kelas, ada dua famili, maksud saya ada famili Sigillariaceae dan famili Lepidodendraceae. Kemudian ada ordo Isolates dan juga satu famili yaitu famili Isotaceae. Dimana di sini untuk ordo Lepidodendrales ini saya sudah berusaha mencari jenis tumbuhannya, namun tidak dipublikasikan, dan untuk spesiesnya di sini seperti Sigillaria elegans, kemudian ada Gigillaria michaudi, kemudian ada untuk famili Lepidodendrales ini ada Lepidodendron ficulare, kemudian ada Lepidodendron aculeatum dan juga Lepidaostrobus major. Kemudian di sini ada famili Isochaceae, ini contohnya seperti Isolates laturtris dan juga Isolates defieri. Kemudian untuk kedua famili ini, kedua ordo ini seperti ordo Lycopodiales ini famili Lycopodiaceae, contoh spesiesnya ada Lycopodium centrum, kemudian Lycopodium clavatum, dan juga ini untuk ordo Selaninales ini ada Selaninales mildenoni dan juga ada Selaninella glana. Untuk kelas Lycopodinae ini itu batangnya bisa dilihat ya, batangnya itu bercabang, kemudian tumbuh tegak atau menjalar dengan percabangan menjulang ke atas, kemudian berkas pengangkut itu masih sederhana, kemudian daun seperti jarum, seperti jenis beberapa jenisnya ini telah menunjukkan diferensiasi menjadi jaringan tiang pada jaringan bunga karang. Selanjutnya untuk ordo Lycopodinales ini sedikit penjelasan ya. Ini tuh berupa ternak, bisa dilihat pada contoh ini. Contoh spesiesnya ini, kemudian batangnya memiliki berkas pengangkut sederhana. Daunnya itu seperti jarum, dianggap homolog dengan mikrofil dengan satu tulang daun tiap percabangan. Kemudian akarnya itu bercabang menggarpu, kemudian sporofit berbentuk segitiga sama kaki. Selanjutnya bisa dilihat di sini ya. Untuk daun ini yang merupakan daun-daunnya, jika kita mengamati secara langsung di lapangan, ini bisa dibuka, ini sedikit tebal tapi lancip seperti itu, jadi menjarum. Kemudian ini juga seperti itu, ini tidak terlihat jelas, tapi jika di area percabangan-percabangan ini dibuka, maka akan terlihat bentuk daunnya yang menjarum seperti itu dan masih sangat kecil-kecil. Kemudian untuk ordo Selaninales ini, sebagian batangnya itu tegak, tapi juga ada yang batang mendatar, kemudian tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Daun ada dua macam, ada yang mikrofil dan ada yang makrofil, dan belum mengalami diferensiasi membentuk jaringan pagar dan jaringan spon. Kemudian akar tumbuh dari bagian batang yang tidak berdaun, bersifat heterospor,
Kemudian protalinnya itu telah memprediksi bentuk ukuran ini itu sangat kecil, jadi bisa dilihat ya di sini sudah eh, perdaunan-perdaunannya ini bisa dilihat di sini bagaimana bentuknya. Selanjutnya, untuk ordo Lepidodendrales ini, di mana ia terdiri atas dua famili. Ordo ini ciri-cirinya itu umumnya berbentuk pohon yang mencapai tinggi sampai dengan 30 meter dengan diameter batang itu 2 meter. Kemudian daunnya ini menyerupai jarum, kemudian mempunyai lidah-lidah dalam daun dan juga terdapat bekas pengantuk yang sederhana. Batang ini telah memperlihatkan pertumbuhan penebalan sekunder pada bagian meristemnya. Jadi ordo dari Lepidodendrales ini itu sebagian sebenarnya sudah mengalami kepunahan. Kemudian untuk ordo terakhir yaitu ordo Isoetales dengan satu famili Isotaceae. Ciri-ciri dari tumbuhan paku jenis kelas ini itu umumnya ia berupa ternak, kemudian sebagian hidup pada tanah, sebagian hidup lagi dalam air. Untuk famili untuk jenis ordo ini bisa dilihat iso isotes Isoctesolatus tris ini merupakan jenis tumbuhan yang umumnya jenis paku-pakuan yang umumnya hidup pada air. Kemudian batangnya umumnya itu seperti umbi, jarang seperti percabangan menggarpu. Kemudian bagian atas batang itu terdapat daun-daun yang berujung lancip yang panjang mencapai 1 meter. Kemudian daun-daunnya kebanyakan sporofil dengan satu sporagium. Kemudian hanya daun yang terletak paling dalam yang steril. Jadi umumnya semua daun ini itu terkontaminasi. Dan daun yang terletak di bagian dalam itu merupakan mikrosporofilnya, bisa dilihat di sini ya. Jadi umumnya untuk jenis ordo ini merupakan jenis paku-pakuan yang tumbuh besar pada lingkungan perairan. Biasanya kan umumnya paku-pakuan itu ukurannya kecil dan mini, tapi untuk ordo-ordo ini itu merupakan jenis paku-pakuan yang umumnya tumbuh sangat besar pada lingkungan begitu. Kemudian yang terakhir itu kelas Filicinae, di mana untuk kelas Filicinae ini itu merupakan kelompok tumbuhan paku dan mempunyai habitat yang teduh dan lembab atau hiprofit. Kemudian dia ini berdaun besar atau makrofil dan bertangkai dengan tulang-tulang daunnya. Kemudian daun yang masih muda itu menggulung pada ujungnya ya, karena penggulungan tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, bahwasanya pada tumbuhan paku ini daun paling bawah itu pembelahan selnya lebih cepat dibandingkan pada bagian atas. Kemudian ini biasanya bisa digunakan sebagai tanaman hias dan juga tanaman obat-obatan. Kemudian dilihat dari lingkungan hidupnya, tumbuhan paku jenis ini dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu ada paku tanah, paku air, dan juga paku epifit. Kemudian untuk kelas ini tuh terdiri atas 4 subkelas. Maka dari itu untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kelas Filicia ini saya menjelaskan di satu video tersendiri. Dan untuk contoh-contoh umumnya dari tumbuhan paku kelas Filicinae ini ada beberapa, seperti di sini ada Ophioglossum vulgatum, kemudian ada Brottigium lunaria, kemudian juga ada di sini Christemenia aesulifolia dan juga Marathia fraxinea. Dan ini umumnya sangat banyak ditemukan di Indonesia. Sementara ini itu umumnya mereka ada di bagian Afrika dan juga Amerika biasanya mereka tumbuh di sana. Sementara untuk ini itu sangat banyak ya ditemukan di Indonesia, apalagi di daerah-daerah yang
lembab atau di daerah-daerah di sekitaran tempat-tempat permandian seperti air terjun. Biasanya tumbuhan-tumbuhan seperti ini sangat banyak atau di tempat aliran-aliran air sungai. So everybody, saya kira itulah penjelasan mengenai Chromoputa tentang tumbuhan paku ini. Untuk lanjutan dari kelas Felicinae ini kita akan jelaskan di video selanjutnya agar lebih jelas, karena setiap subordo ini memiliki penjelasan yang panjang dan memiliki ciri yang detail dibanding dengan jenis paku lainnya. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.